Selamat malam, perkenalkan nama saya Luludia Marito Sitompul dari kelas Sistem Informasi Malam 2001 ingin mempresentasikan makalah tentang algoritma penjadwalan proses sistem operasi. Pada makalah ini terdapat kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang, tujuan pembelajaran, dan manfaat penulisan. Pada bab 2 terdapat isi, yaitu penjadwalan proses, strategi penjadwalan, dan algoritma dalam penjadwalan proses. Bab 3 yaitu penutup. Terdapat kesimpulan. Baiklah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat nikmat karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan hingga pada saat ini. Saya berharap semoga makalah yang sudah saya susun ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi bagi pembaca sekalian. Bab 1 yaitu pendahuluan. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan oleh sistem komputer. Proses adalah keadaan ketika sebuah proses sedang dieksekusi. Saat komputer berjalan, terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Sebuah proses dibuat melalui sistem call grid process yang membentuk proses turunan atau child process yang dilakukan oleh proses induk atau parent process. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses baru, sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Mendeskripsikan pengertian penjadwalan proses sistem operasi. 2. Mendeskripsikan konsep dari penjadwalan sistem operasi. 3. Mengetahui berbagai algoritma pada penjadwalan sistem operasi. Manfaat penulisan yaitu 1. Dapat memahami pengertian dari penjelasan proses sistem operasi. 2. Dapat memahami tipe-tipe penjadwalan dalam sistem operasi. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan konsep dasar penjadwalan sistem operasi. Isi. Penjadwalan proses. Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Sasaran atau tujuan utama penjadwalan proses optimasi kinerja menurut kriteria tertentu, di mana kriteria untuk mengukur dan optimasi kerja penjadwalan antara lain 1. Agar semua pekerjaan memperoleh pelayanan yang adil atau fairness. 2. Agar pemakai prosesor dapat dimaksimumkan. 3. Agar waktu tanggap dapat diminimumkan. 4. Agar pemakaian sumber daya seimbang. 5. Turnaround time, waktu sejak program masuk ke sistem sampai proses selesai. Yang keenam, efisien. Proses tetap dalam keadaan sibuk, tidak menganggur. 7. Agar terobosan atau throughput dapat dimaksimumkan. Terdapat tiga tipe penjadwal berada secara bersama-sama pada sistem operasi yang kompleks, yaitu penjadwalan jangka pendek, penjadwalan jangka menengah, dan penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka pendek yaitu bertugas menjadwalkan alokasi pemproses di antara proses-proses ready di memori utama penjadwalan. Dijalankan di setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang akan dijalankan. 2. Penjadwalan angka menengah. Penjadwalan jangka menengah. Setelah eksekusi selama suatu waktu, proses mungkin menunda sebuah eksekusi karena membuat permintaan layanan, masukan atau keluaran, atau memanggil suatu sistem call. Proses-proses tertunda dan dapat membuat suatu kemajuan menuju selesai sampai kondisi-kondisi yang menyebabkan tertunda dihilangkan. Agar ruang memori dapat bermanfaat, maka proses dipindahkan dari memori utama ke memori sekunder yang tersedia ruang untuk proses-proses lain. Kapasitas memori utama terbatas untuk sejumlah proses aktif.
Aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder disebut sweeping. Proses-proses mempunyai kepentingan kecil saat itu sebagai proses yang tertunda. Tetapi, begitu kondisi yang membuatnya tertunda hilang dan dimasukkan kembali ke memori utama dan ready. Dan yang ketiga, penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch dan memiliki batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch biasanya adalah proses-proses dengan pengguna sumber daya yang intensif, yaitu waktu pemproses memori, masukan atau keluaran. Program-program ini berprioritas rendah, digunakan sebagai pengisi atau agar pemproses sibuk selama periode aktivitas job-job interaktif rendah. Strategi dalam proses penjadwalan. Terdapat dua strategi dalam penjadwalan, yaitu 1. Penjadwalan non-preemptif atau run to completion. 2. Penjadwalan preemptif. 1. Penjadwalan non-preemptif, yaitu saat proses diberi jatah layanan pemrosesan, pemroses tidak dapat mengambil alih proses lain sampai proses itu selesai. Non-preemptif juga disebut run to completion karena proses yang telah dijadwalkan akan dijalankan sampai selesainya atau proses tersebut diminta layanan masukan atau keluaran. 2. Penjadwalan preemptif adalah saat proses pemberian jatah layanan pemrosesan, maka pemroses dapat mengambil alih proses lain yang mempunyai prioritas lebih tinggi berdasarkan kriteria sistem itu. Pada penjadwalan ini, proses dapat diambil alih oleh proses lain yang sebelumnya yang seharusnya selesai dan dilanjutkan menunggu jatah waktu layanan pemproses tiba kembali pada proses itu. Proses yang setelah ini berubah menjadi state ready. Penjadwalan preemptif berguna pada sistem, yakni proses-proses yang perlu mendapat perhatian atau tanggapan pemproses secara cepat. Misalnya, pada sistem waktu nyata, kehilangan interupsi, yaitu interupsi tidak segera dilayani, dapat berakibat fatal. Pada sistem-sistem interaktif time sharing, penjadwalan preemptif penting agar dapat menjamin waktu tanggap yang memadai. Threads digunakan dalam proses karena prioritas preemptif algoritma diimplementasikan dengan beberapa quick. Dapat dianggap sebagai algoritma multi-feedback quick. Namun, masing-masing threads biasanya terbatas pada kelompok kecil dari 5 level prioritas. Preemption dapat terjadi salah satu dari 4 alasan, yaitu 1. Thread menjadi proses prioritas lebih tinggi siap. 2. Thread berakhir. 3. Kuantum habis waktu. 4. Thread melakukan panggilan sistem pemblokiran seperti untuk I.O. Dalam hal ini meninggalkan keadaan ready menjadi keadaan menunggu. Algoritma dalam penjadwalan proses. Algoritma ini merupakan proses antrian, yang mana proses akan mendapatkan jatah waktu sebesar time kuantum. Jika kuantumnya selesai, maka prosesnya pun selesai. Proses ini merupakan proses yang adil, karena tidak ada proses yang didahulukan. Semua proses dapat jatah waktu yang sama, yaitu 1N. 1/N. Permasalahan utama pada round robin adalah menentukan besarnya time kuantum. Jika time kuantum yang ditentukan terlalu kecil, maka sebagian besar proses tidak akan selesai dalam satu kuantum. Hal ini tidak baik, karena akan terjadi banyak switch pada CPU memerlukan waktu untuk beralih dari suatu proses ke proses lain. Disebut dengan context switch time. Sebaiknya jika time kuantum terlalu besar, algoritma round robin akan berjalan seperti algoritma first come first serve, yang mana yang datang terlebih dahulu dilayani terlebih dahulu, atau time kuantum yang ideal adalah 800% dari total proses yang memiliki CPU burst time yang lebih kecil dari 1 time kuantum.